Kita puji Tuhan kita dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat 2. Selamat datang di ibadah hari doa sedunia 2024. Salam sejahtera, damai sejahtera menyertai Anda. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan menyertai Anda dan juga Anda. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, berjalanlah bersama kami saat kami menjelajahi tanah tempat tauhid dan menghadap. Buka mata kami untuk melihat penderitaan penduduk negeri ini. Berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk bertindak dan berdoa bersama semua orang yang menderita di seluruh dunia. Amin. Marilah kita memuji Tuhan yang membawa kita bersama untuk beribadah dalam kasih dan persatuan. Berkuasa jauh di atas perbedaan pandangan dan teologi kita di dunia ini. Bantu kami mengingat kualitas iman yang penting ini, kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, dan kasih. Kami mengakui kelemahan dan kegagalan kami dalam menerima orang lain tanpa menghakimi mereka. Kami berusaha untuk rendah hati dan sabar saat kami menghadapi tantangan dalam keluarga, masyarakat, komunitas, dan gereja kami. Dengan kelembutan dan kasih, kita dapat mengatasi kesulitan. Kami tetap kuat dalam iman kami, mengetahui bahwa kita milik Allah. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Sebuah kisah tentang bertahan hidup. Dalam ibadah hari ini, kita akan mendengar 3 kisah dari wanita Kristen Palestina yang menjadi saksi atas kekuatan menanggung bersama dalam kasih. Kisah-kisah mereka menerangi pengalaman wanita Kristen Palestina dari 3 generasi yang berbeda. Simbol pohon zaitun mewakili ketiga generasi melalui batang, cabang, dan daunnya. Mari saya perkenalkan Anda pada Eliono. Dia adalah salah satu dari generasi yang lebih tua, seperti batang pohon zaitun yang telah menyaksikan banyak tahun perang dan kekerasan. Dia adalah seorang Kristen Palestina, anggota gereja Ortodoks Yunani si Tanah Suci. Dia berasal dari keluarga Yerusalem tua dan sangat tua. Pada awal abad ke-19, kakek buyutnya mendirikan gereja Ortodoks
tua Jos yang menginginkan tersebar dan menjadi pengungsi. Sebab itu aku menasihatkan kamu, orang yang dipenjarakan dengan Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara persatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia untuk kebutuhan pemberian Kristus. Amin. Mari kita refleksikan tentang cara Tuhan menggerakkan kita untuk menampil bersama dengan orang lain dalam kasih. Sebuah kisah tentang kejujuran. Mari saya perkenalkan Anda pada Nina. Pada 11 Maret Mei
menentang angin kencang yang mengancam untuk menghapus kebenaran pengalaman Palestina. Ketika ia meninggal, Palestina kehilangan legenda yang jurnalis Al Jazeera terkenal sebagai bibi dari Lina, ibu bangsa. Mendedikasikan hidupnya untuk menceritakan kisah-kisah pengalaman Palestina dan menjadi suara kebenaran. Ia memasuki setiap rumah di Palestina dan dunia Arab melalui layar televisi. Kehadiran 500 orang pada hari pemakamannya adalah bukti bahwa ia juga memasuki hati mereka. Banyak orang tidak tahu bahwa bibi saya adalah seorang Kristen Palestina. Imam Sirai memimpinnya untuk menabung bersama semua orang dalam kasih. Meskipun ada perbedaan dalam tradisi pekerjaan, ia berdiri dengan semua orang yang terlibat. Ia memperjuangkan agar Muslim dan Kristen memiliki akses ke situs suci di Yerusalem. Kebenaran yang ia sampaikan bahkan menjadi cara menabung bersama. Kebenaran dalam kasih. Marilah kita berkomitmen untuk saling menanggung bersama, seperti yang dilakukannya saat kita menyanyikan lagu pujian berikutnya. 49 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berkumpul menjadi satu oleh Roh Kudus. Kita sekarang berdoa untuk wanita di seluruh dunia, untuk dunia dan untuk mereka yang membutuhkan. Marilah kita berdoa. Tuhan, berkati kami dan jadikan kami saksi damai dan keadilan. Buka mata kami sehingga kami dapat melihat segala sesuatu seperti yang Engkau lihat. Lindungi kami dari segala bentuk kekerasan, sakit dan balas dendam. Kami berdoa terutama untuk wanita yang tidak diberi pendidikan dan hak-hak dasar lainnya, untuk wanita yang disiksa dan menderita kekerasan. Kami berdoa agar gereja kami serta pemerintah kami akan menciptakan tempat yang aman bagi wanita. Bantu kami untuk mengangkat suara kami dan menggunakan karunia dan bakat kami untuk membantu orang lain. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dan panggilan kami. Dengarkan doa kami. Tuhan, karena kebenaran agama secara kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan kebebasan berekspresi, ajarkan kami sebagai orang Kristen untuk mengikuti jalan Kristus Yesus sebagai kasih dengan mereka yang paling berguna. Pimpin kami dalam hidup yang layak dan panggilan kami. Dengarkan doa kami. Tuhan, Putra-Mu Yesus, berdoa agar murid dan pengikut-Mu menjadi satu, seperti Engkau satu. Ajarkanlah kami, hamba-Mu,
kami berbicara, hidup, dan berdoa dengan cara yang berbeda. Berkati gereja global dan berkati wanita yang setia di mana saja, yang memberikan kebaik dengan orang lain. Pimpinlah kami dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dengarkan doa kami. Kita mengakhiri doa syafaat kita dengan bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kadang-kadang ia merasa seperti daun pohon terhubung melalui cabang ke akar, diberi makan dari dalam. Ia lahir dan dibesarkan di Yerusalem sebagai seorang Kristen Lutheran, di mana hidup selalu penuh tantangan. Ia sedang melihat perubahan dalam masyarakat seperti yang ditunjukkan oleh gerejanya yang menganugerahi bendera Java. Mereka tumbuh besar di sana sebelum tahun 1948. Hidup bersama orang Kristen, Muslim, dan Yahudi lainnya. Ketika negara Israel dibentuk pada tahun 1948, orang Palestina yang telah tinggal di tanah itu selama ribuan tahun tergusur. Pasukan Israel datang ke rumah kakek nenek saya dan memaksa mereka keluar. Hal ini menyebabkan kakek nenek saya menjadi pria seperti banyak orang lain, menyimpan kunci mereka dengan harapan kembali, harapan yang diwariskan melalui banyak generasi. Saya tahu bahwa pohon tempat saya berasal kuat dan tangguh. Saya bisa menanggung bersama orang lain dalam kasih karena mereka melakukan. Kita telah dikasih kisah-kisah dari 3 wanita Kristen Palestina. Kisah-kisah ini telah menunjukkan kepada kita kekuatan mengaku bersama dan Mari kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh setiap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, menimbang bahwa Senario sambung kita balik TV Minggu tanggal 10 Maret 2024. Napa lebih main pimpin masa rosi pimpin nasi bol masa. Namasa pertemuan kuliah biar belum mengadakan pertemuan kuliah
Kamis 7 Maret 2024, Sektor Ragate Mariana Ditemani Keluarga Bapak Marvin Estron Lingga, Inang Boru Sianturi, alamat Perumahan Bukit Indah, Blok H, nomor keluarga Bapak Maison Purba, Inang Boru Saragi, alamat Perumahan Butata, Blok E, nomor 1 keluarga Bapak Situa Raja Pensinaga, Inang Boru Simanjunta, alamat Kapling Mandiri Blok A, ada 1 nomor keluarga Bapak Situa Rahmadi Malau, Inang Boru Saragi, alamat Perumahan Perbaiki Blok C, biar rumah dalam Pakuan Seksi Inang Bani hari Jumat 20 Maret 2024, Mariana Ditemani Keluarga Bapak Mahmud Siriono dan Inang Pakuan Seksi Bapak Bani hari Jumat 20 Maret 2024, Mariana Seksi Nama Poso Kuliaon Bani hari Sabtu siang Maret 2024, Mariana Sekolah Minggu Sadarion, anak sekolah minggu 67 halak, guru sekolah minggu 8 halak, tubuh 75 halak. Selanjutnya, Bani tanggal 20 Maret 2024, ibahen do pemilihan panitia inti wisata rohani Bali, seksi Bapak Sadiana terpilih, Aiman Ketua Bapak John Sumbaya, Sekretaris Calon Siamas Mortigor Purba, Bendahara Bapak John Som Simatupang. Selanjutnya, mulai sadarion Minggu 10 Maret 2024, gabe magang guru sekolah minggu Ma Inang, Yeni Noprianti Pasaribu. Sunaya tinggi masa masuk kita Bali nasi sektor Kantate Mariana Ditemani Keluarga Bapak Edisma Sidabuke, Inang Boru Menggolan, alamat Kaki Sentosa Blok P nomor 24, Sektor Jubilate Mariana Ditemani Keluarga Bapak Gonggong Damani, Inang Boru Siahaan, alamat Kapling Kamboja Blok P nomor 7 Sada, Sektor Letare Mariana Ditemani Keluarga Bapak Rudi Herianto Sumbaya, Inang Boru Nebaho, alamat Perumahan Helion Blok M nomor 12B. Selanjutnya Pertukuan Seksi Bani hari Jumat 15 Maret 2024, Yadong Kondo Pertukuan Seksi Inang Kuriaon, Mariana Ditemani Keluarga Bapak Sektor Lantai, Sekretaris Inang Siamasir Roselina Purba, Bendahara Inang Arya Kasih Maret 2027, Yadong Kondo Pertukuan Seksi Nama Poso Kuriaon, Ilmani Rizky Purba, alamat Kapling Baru Blok D12 nomor 32, para masuk nih pukul 9 tubuh 125.000, galangan Pertukuan Inang tubuh 175.000, galangan Pertukuan Bapak tubuh sektor Rogate 22.000, sektor Kantate 22.000, sektor Jubilate 50.000, sektor Letare 75.000. Napawalukon najago do persembahan bulanan Mbani kuliah on anak keluarga naparlube Bapak Jonas Sinaga napasapukon najago do pagalmu Mbani keluarga calon Situa Hansen Sipayo Inang Boru Damani, halani sehat-sehat do sedia bahani 100.000. Napasapul sadahon najalo hasil pesta Inang 10 Maret 2024, tubuh 5.700.000, pakon hasil usaha 100.000. Total duit masuk kuliah di anak bani pos-pos libe domu bani hasanapun idoran Tuhan Yesus Kristus. Sonari masuk na kita bani surat na masuk Batang Maret 2024, boleh menangkap malas nyukur roh rumah perubahan mon martingan hanami bani bolong muna pagdaling Tuhan dalam nama masao pakunham. Terima kasih makhluk Tuhan doa hanami tingting na masa nasibol masa bani puyamu saya tong maboy pulang begitu puyamu. Terima kasih Bapak hinagui pasu-pasumu
Birekon punya Indo bukti kembali sinalungan Syria persembahan bulanan bergelut bersih pertumbuhan sektor-sektor kehidupan pasu-pasu nama kita namanya Yesus Kristus. Kita puji Tuhan kita dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan kita.